Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi di channel YouTube Kelas Ari yang membahas tentang kimia dasar, kimia analisis dan juga analisis farmasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang cukup menarik, yaitu tentang tabel periode unsur, cara mudah untuk menghafalkan unsur-unsur. Nah, dari sejarahnya, unsur-unsur pada awalnya unsur-unsur ditemukan itu masih dalam jumlah yang terbatas, sekitar puluhan saja. Nah, makanya para ilmuwan Persia dan juga Arab mengelompokkan unsur-unsur itu hanya ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok logam dan juga kelompok non-logam. Nah, seiring dengan perkembangan masa, seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya sudah banyak ditemukan unsur-unsur itu sampai saat ini hingga 118 unsur, di mana terdiri dari 94 unsur kimia alami dan juga 24 unsur buatan. Jadi ada yang ditemukan alami atau ditemukan langsung di alam, dan juga ada ditemukan sebagian kecilnya dibuat atau disintesis di dalam laboratorium. Nah, dengan banyaknya unsur-unsur tersebut mengundang kegalauan dari para ilmuwan. Karena kenapa? Semakin banyak unsur, ya bahkan sampai ratusan, semakin susah atau semakin rumit untuk kita menghafalkan atau mempelajarinya. Nah, makanya itu berangkat dari kegalauan itulah para ilmuwan kemudian mengelompokkan unsur-unsur itu di dalam suatu sistem atau yang disebut dengan tabel periode unsur. Jadi sistem atau tabel periode unsur itu adalah suatu tabel yang memuat atau berisikan tentang unsur-unsur yang dikelompokkan berdasarkan nomor atom, berdasarkan konfigurasi elektronnya, dan berdasarkan kemiripan sifat atau karakternya. Nah, di dalam suatu tabel periode unsur, ya, ada kita kenal ada bagian kolom, ya. Kolom itu dari atas ke bawah, dan juga baris, ya, dari kiri ke kanan. Nah, kolom itu menunjukkan golongan, sementara baris itu menunjukkan periode. Nah, unsur-unsur yang memiliki golongan yang sama itu berarti dia memiliki elektron valensi yang sama. Sementara unsur-unsur yang memiliki kulit yang sama itu dia berada pada periode yang sama. Jadi sekali lagi, golongan itu menunjukkan elektron valensi, sementara periode itu menunjukkan jumlah kulit. Seperti itu. Nah, golongan itu terdiri dari dua lagi, ya. Kita bisa bagi menjadi golongan A dan juga golongan B. Sementara periode ada periode 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai periode 7. Nah, di golongan A itu ada golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A dan 8A. Nah, baik. Sekarang mari kita lihat satu persatu, ya. Golongan 1A. Di golongan 1A ini terdapat unsur-unsur hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, sensium, dan francium. Ya, yang diberi simbol H, Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sih kita atau trik apa sih yang bisa kita gunakan untuk memudahkan kita menghafalkan sekian banyak unsur ini di dalam satu golongan saja? Nah, tentu tidak serumit, ya, dibandingkan dari PR atau pekerjaan rumah dari para ilmuwannya. Mereka bukan saja mencoba untuk menghafalkannya, tetapi mereka tentunya berusaha untuk menemukan unsur, membuat unsur, kemudian mengelompokkan unsur berdasarkan dari kemiripan karakternya. Nah, kita sekarang hanya cuman diajak untuk bagaimana caranya menghafalkan unsur-unsur itu. Jadi tentu akan sangat lebih mudah, ya. Jadi trik, ya, salah satu trik atau cara untuk menghafal dari unsur-unsur itu adalah dengan membuat jembatan keledainya. Jadi jembatan keledai itu seperti kita merangkaikan kata, kita punya simbol-simbolnya, jadi kita bisa merangkaikan kata, kita membuat akronimnya, ya, kita bisa merangkai kata dari simbol-simbol itu. Jadi misalkan, ya, kita ambil contoh di golongan 1A itu ada H, Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Jadi bisa kita merangkaikan kata menjadi sesuatu kata atau kalimat yang memudahkan kita untuk mengingatnya. Jadi jembatan keledai itu kita bebas saja berkreasi, bebas untuk merangkai kata, membuat puisi, ya, sehingga
Yang penting itu bisa dengan mudah kita mengingatkannya. Nah, caranya kita bisa memilih kata-kata yang lebih sederhana dan lebih mudah kita ingat. Baik, kita ambil contoh ya. H, L, I, N, A, K, R, B, C, S, F, R. Bagaimana kalau kita rangkai katanya seperti hari libur nanti kita rombongan cus ke Prancis. Hari libur nanti kita rombongan cus ke Prancis. Mudah kan? Lebih mudah untuk mengingatnya. Nah, jadi ya tidak, jadi kalian bebas untuk ini hanya sebagai salah satu contoh saja. Ya, coba untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat pada golongan yang 2A. Selanjutnya mari kita mencoba menghafalkan unsur-unsur pada golongan 2A. Di golongan 2A ada unsur-unsur berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Ada disimbolkan dengan Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Jadi kita bisa merangkaikan jembatan keledainya seperti ini: beli mangga campur sirup baru rasa. Jadi sekali lagi bahwa dengan jembatan keledai memudahkan kita untuk menghafalkan unsur-unsur yang rumit menjadi unsur-unsur yang mudah dan sangat menyenangkan. Selanjutnya, bagaimana lagi kalau kita mencoba menghafalkan unsur-unsur pada golongan 3A?